Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam ya. Teman-teman semua semangat dalam salam bahagia ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana apa namanya kita membahas terkait dengan arsitektur sampling dan pengumpulan data riset, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman sebagai kita bayangkan ya sebagai seorang kapten kapal gitu ya yang hendak belayar ya menuju melintas samudra ya, teman-teman punya kapal yang bagus, cuacanya mendukung, habis itu bahan bakar yang cukup, tapi satu hal yang teman-teman nggak miliki, apa? Navigasi. Nah, nggak ada kompas, tidak ada peta, tidak ada sistem GPS. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya, ya kapal teman-teman bisa saja belayar, berputar-putar tanpa mencapai tujuan, atau kandas bahkan di tempat yang salah. Jadi itu persis teman-teman seperti seorang peneliti yang terjun ke lapangan tanpa memahami sebuah arsitektur sampling dan pengumpulan datanya seperti apa. Ya, kali ini pertemuan ke-10 kita akan bahas itu ya, di mana salah satu sesi yang paling teknis, paling praktis teman-teman dalam seluruh rangkaian perkuliahan hari ini. Ya, karena materi hari ini bukan hanya teori abstrak, ini bagaimana teman-teman mengambil sebuah keputusan ketika menyusun bab 3 atau eh, bab 3 dalam proposal tesisnya teman-teman. Ya, tiga hal teman-teman yang akan nanti kita akan bahas. Yang pertama, bagaimana teman-teman mendesain strategi sampling yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, bagaimana memilih teknik sampling yang sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, bagaimana mengeksekusi, ya, mengumpulkan data dengan presisi dan tahu dari mana mengambil data dengan cara apa dan kenapa. Ya, jadi harapannya setelah sesi ini, teman-teman lagi tidak menjawab pertanyaan penguji terkait dengan sampling itu dengan ragu-ragu, ya teman-teman ya. Nah, ini sekalian juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang tadi sebelum kita masuk ke dalam teori. Ya, teman-teman semua, ini eh, kalau kita lihat ya, saya coba ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika teman-teman tahu apakah mie instan itu merek Indomie atau apa gitu ya, enak atau enggak, ya. Apakah teman-teman harus memakan seluruh isi pabrik itu? Nah, ini pertanyaannya nih, ya. Ketika teman-teman, kayaknya ada merek sekarang tuh merek-merek Korea, apakah teman-teman harus makan yang banyak gitu biar tahu rasanya itu enak atau enggak? Pasti enggak perlu ya teman-teman ya. Satu bungkus aja sudah cukup untuk memberikan gambaran. Tapi syaratnya satu bungkus itu ya, yang harus teman-teman cicipi itu harus benar-benar representatif. Ya, isinya sama, dimasak dengan cara yang sama, bukan bungkus yang rusak atau cacat produksi. Nah, itulah esensi dari logika populasi dan sampel dalam sebuah penelitian, teman-teman. Ya, perhatikan teman-teman diagram slide ini. Ya, saya menyebutnya the representation funnel atau corong representasi. Nah, di sisi kiri ada kotak besar penuh titik warna-warni. Itu populasi sasaran. Ya, di sisi kanan ada lingkaran kecil yang berisi versi mini dan komposisi yang sama. Itulah sampel, teman-teman. Ya, di antara keduanya ada sebuah corong. Corong itu bukan bekerja sembarangan, tapi bekerja dengan presisi untuk memastikan bahwa yang masuk di ujung kanan benar-benar mencerminkan apa yang ada di ujung kiri. Ya, jadi kalau kita pastikan ya eh, definisinya ya, populasi adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti atau penulis. Kata kuncinya ditetapkan oleh penulis. Ya, teman-teman, tolong diingat ya. Populasi bukan selalu jumlah yang besar.
Populasi adalah batas yang teman-teman definisikan sendiri sesuai ruang lingkup penelitian. Ya, contoh, jika teman-teman meneliti kepuasan kerja pegawai, baik itu BUMN atau pegawai pajak, bea cukai di Jakarta, maka populasinya teman-teman seluruh pegawai BUMN atau pajak atau bea cukai yang berkantor di Jakarta, bukan seluruh BUMN yang ada di Indonesia atau seluruh warga Jakarta. Enggak begitu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus mengkerucutkan dulu nih populasinya apa, ya. Karena saya lihat ada yang belum paham nih terkait dengan populasi dengan sampel. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik populasi tersebut. Nah, sampel itu adalah representasi, mewakili, bukan menggantikan, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat aturan emasnya ya, yang di kuning di slide ya, teman-teman lihat ya. Kesimpulan sampel akan diberlakukan terhadap populasi. Oleh karena itu, sampel harus benar-benar representatif. Sampel yang tidak representatif akan menyebabkan kesimpulan yang salah. Jadi ini bukan sekedar teori ya. Ini adalah sebuah risiko yang nyata. Banyak penelitian yang secara teknis terlihat mulus, datanya banyak, analisisnya rumit, tapi kesimpulannya saya bilang itu cacat karena sampelnya nggak representatif sejak awal. Kalau saya ambil contoh seperti mie instan, ya teman-teman ya, jika teman-teman cicip adalah bungkus yang produknya rusak, maka teman-teman akan menyimpulkan bahwa mereknya nggak enak. Padahal bukan masalah sampelnya, tapi adalah bungkus yang rusak itu atau produknya. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi teman-teman ini mesti paham dulu terkait dengan populasi dengan sampel. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita mulai terkait dengan gambar ini ya. Banyak teman-teman ya penulis itu yang langsung bertanya, berapa sampel yang saya butuhkan? Pertanyaan itu boleh, tapi ada pertanyaan yang istilahnya sangat-sangat fundamental ya. Ada tiga teman-teman. Jadi sebelum menghitung jumlah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa yang Anda teliti? Dan bagaimana teman-teman itu bisa memenuhinya? Desain sampling itu bukan satu langkah tunggal. Jadi ini adalah sebuah proses 4 tahap yang harus dijalani secara berurutan. Nah, dan melompati salah satu tahap yang akan mungkin teman-teman istilahnya eh, menciptakan suatu istilah eh, lubang yang akan istilahnya membuat tulisan teman-teman itu kurang baik, teman-teman. Lihat ya proses desampling ini. Kita mulai dari tahap pertama. Langkah pertama menetapkan batas wilayah general. Ya, jadi populasi yang baik itu harus menjawab 4 pertanyaan. Siapa karakteristik subjek, di mana lokasinya, kapan periode waktu yang relevan, dan kondisinya apa. Jadi ini kondisi apa ini kriteria inklusi ya, yang membedakan antara anggota dan bukan anggota populasi. Ya, contoh populasi penelitian di sini adalah karyawan. Ya, banyak yang bilang karyawan ini, tapi kan kabur teman-teman. Karyawan apa? Di mana? Kapan? Nah, tuh ya. Jadi kalau yang tepat apa? Seluruh karyawan tetap divisi pemasaran PT apa yang di Jakarta yang telah bekerja minimal tahun berapa. Jadi ini udah jelas nih contoh yang baik nih dalam menetapkan populasi. Spesifik, terukur, dan dapat diverifikasi. Ya, itu pertama, definisikan populasi sasaran. Yang kedua, teman-teman, tentukan bingkai sampel. Ya, setelah tahu siapa populasinya, teman-teman harus memetakan anggota populasi yang akan dapat diakses, teman-teman. Ya, jadi teman-teman mesti lihat ya, sampelnya ya istilahnya seluruh populasi ada yang tidak terdaftar, ada yang sudah pindah,
ada yang data kontaknya nggak valid. Nah, ini yang disebut dengan sampling frame error. Jadi, teman-teman itu harus bisa mengakui dan mendiskusikan batasan dalam proposal teman-teman. Ya. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel. Ya, tahap ketiga ini pertanyaan berapa? Teman-teman harus mengkalkulasi ukuran sampel yang representatif berdasarkan karakteristik populasi, teknik analisis yang akan digunakan, dan tingkat presisi yang akan diinginkan. Nah, ini kita bahas nih faktor-faktor penentu yang lebih dalam di slide selanjutnya nanti. Dan bagaimana cara menariknya? Nah, teknik penarikan sampel itu apakah probabilitas atau non-probabilitas? Nah, ini ada 4 tahap teman-teman yang istilahnya teman-teman harus pahami secara jelas. Ya, urutan yang harus diikuti. Nah, kita masuk ke dalam pengertian probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Jadi teman-teman jangan asal tulis ya, probabilitas sampling bla 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 gitu. Padahal filosofinya teman-teman nggak paham. Nah, ini kalau teman-teman ya, saya apa namanya ada 2 jalur ya. Ya, bukan istilahnya ini jalur benar dan salah, tapi 2 jalur yang membawa teman-teman ke tujuan yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, memilih jalur yang tepat merupakan keputusan yang akan menentukan validitas penelitian teman-teman. Ya, probability sampling itu filosofinya itu dasarnya sederhana tapi kuat. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan terukur untuk terpilih menjadi sampel. Kata kuncinya sama dan terukur, bukan sekedar acak-acakan, asal-asalan, tapi acak yang terkontrol secara matematika. Karena peluang setiap anggota diketahui, maka sampling bisa dihitung dan dikontrol secara statistik. Nah, ini memungkinkan general, yakni kesimpulan dari sampel bisa diberlakukan ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang terukur. Ya, fokus penggunaan penelitian membutuhkan general statistik, kuantitatif survei, penelitian kebijakan riset dan lain-lain. Nah, bagaimana yang non probability sampling? Ya, peluang setiap anggota untuk terpilih nggak sama. Ya, pemilihan didasarkan pada kriteria kebetulan atau pertimbangan subjektif dari peneliti. Ya. Jadi ini bukan suatu kelemahan ya teman-teman. Ini pilihan yang disengaja untuk tujuan yang berbeda. Ketika teman-teman butuh general statistik tapi butuh kedalaman pemahaman tentang kasus individu tertentu, maka non probability sampling adalah pilihan yang tepat. Ya. Fokusnya mengeksplorasi, penelitiannya kualitatif dengan kondisi khusus dan lain-lain. Ya. Jadi pertanyaannya adalah tujuan utamanya penelitiannya teman-teman tuh apa? Generalisasi statistik itu pakai probability, jika tidak ya non probability. Sederhana itu teman-teman. Ya. Nah, jadi sering juga banyak peneliti atau penulis itu salah memilih karena nggak bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Ya, gitu loh. Oke, ini toolnya teman-teman. Ya, di probability sampling ya itu ada yang namanya teman-teman ya simple random sampling. Populasinya homogen, semua anggota memiliki karakteristik relatif serupa dan tidak perlu dikelompok. Ya, jadi contohnya teman-teman itu eh, ketika teman-teman meneliti kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan. Ya, semua mahasiswa adalah pengguna yang pada dasarnya homogen dalam konteks ini. Teman-teman bisa mengambil 100 nama secara asek dari daftar mahasiswa aktif. Ya, jadi kalau kekuatan daripada tools ini sederhana, mudah dipahami, dan kemungkinan bebas bias sistematik. Nah, kelemahannya tidak efektif jika populasi yang sangat besar dan tersebar secara geografis. Nah, ini teman-teman. Ya. Lanjut, prototype stratified sampling. Ya, populasi berstrata, tidak homogen. Ada subkelompok yang secara karakteristik berbeda dan penting untuk diwakili secara berimbang. Nah, ini teman-teman. Ya.
Contoh teman-teman meneliti 1.000 karyawan di sebuah perusahaan. Ada 600 staf. 60%-nya staf operasional, 30%-nya supervisor, 100 manajer atau 10%-nya. Ya, jika total sampel teman-teman 100 orang, maka teman-teman ambil 60 dari staf operasional, 30 dari supervisor, 10 dari manajer. Proporsinya sama, persis dengan populasi. Nah, kekuatannya teman-teman memastikan semua strata terwakili secara proporsional. Nah, jadi kalau teman-teman ya di kantor teman-teman, teman-teman pengen apa namanya mengetahui sebuah kepuasan Direktorat Pajak. Nah, di dalam situ kan ada Katinja atau Kasubdit, ada eh, kepala seksi atau ada AR. Nah, itu bisa menggunakan itu, ya. Disproportionate started sampling, ya. Selanjutnya adalah di mana populasi itu berstrata tetapi proporsionalnya nggak imbang. Ya, ada satu atau beberapa yang sangat kecil. Ya, nah ini teman-teman ya. Nah contohnya ya teman-teman, itu kalau ada 1.000 karyawan, jika manajernya hanya 10 orang, 1%, nah, tapi menjadi subjek utama analisis teman-teman, maka teman-teman bisa mengambil 30 manajer ya untuk memastikan analisis terhadap kelompok ini valid secara sistematik. Gitu loh. Ya. Lanjut yang terakhir adalah cluster sampling, di mana populasi itu tersebar sangat luas secara geografis, ya, sehingga tidak praktis dan tidak ekonomis untuk seluruh anggota populasi satu persatu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada non-probability sampling. Ya, kalau kita lihat ada sampling sistematis. Jadi populasi itu sudah memiliki daftar urut, terstruktur, dan dapat diakses. Ya, nah ini kalau teman-teman contoh punya daftar 500 pelanggan bank, diurutkan berdasarkan nomor rekening, itu enak teman-teman. Nah, jadi itu paling mudah. Nah, yang kedua adalah sampling kuota. Peneliti membutuhkan jumlah spesifik dan kelompok tertentu dalam sampelnya. Gitu. Jadi teman-teman meneliti contohnya persepsi gender terhadap produk kecantikan. Teman-teman menetapkan 50% kuota perempuan dan 50 laki-laki yang berusia 20 sampai 35. Nah, teman-teman harus mengumpulkan responden itu sehingga kuota itu terpenuhi. Nah, perbedaannya teman-teman stratified dan apa namanya dalam pemilihan strata itu dilakukan secara kalau kuota tuh enggak. Siapa yang tersedia dan memenuhi kriteria itulah yang akan dipilih teman-teman. Nah, terakhir adalah sampling jenuh. Ya, ini populasi yang sangat kecil dan peneliti ingin meminimalkan kesalahan sampling seminimal mungkin. Seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel, tidak ada proses seleksi dan semuanya bisa masuk. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini toolkitnya teman-teman. Non probability ya, kita mulai dari sampling aksidental ya. Jadi peneliti memiliki akses acak di lapangan berdasarkan kebetulan tidak ada daftar populasi yang bisa ya. Siapa saja bisa asal ditemui di lokasi dan relevan. Nah, itu. Nah, kelemahannya pasti sangat rentan bias, teman-teman. Ya, orang yang teman-teman temui di lokasi tertentu pada waktu tertentu ya mewakili keseluruhan populasi. Nah, ini banyak ya. Habis itu ada purposive sampling. Penelitian membutuhkan pakar tokoh atau individu dengan karakteristik yang spesifik. Nah, contoh teman-teman meneliti dinamika pengambilan keputusan di level direksi. Jadi teman-teman sengaja memilih 5 direktur utama dari sektor yang berbeda. Karena pengalaman dan posisi mereka, teman-teman, membuat informasi itu bisa dijawab pada pertanyaan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah snowball sampling. Jadi populasi yang tersembunyi sulit diakses dan jaringannya tertutup. Ya, contoh teman-teman ya
meneliti pengalaman pekerja informal yang tidak terdaftar secara resmi. Nggak ada daftar, teman-teman. Nah, terus teman-teman coba kontak salah satu kenalnya, lalu merujuk lagi ke temannya satunya. Oh, saya bukan di sini. Terus saja begitu. Sampai kalau ibaratnya tuh bola salju tuh membesar, teman-teman. Nah, itulah namanya snowball sampling. Gitu. Nah, faktor-faktor pengaruh jumlah sampel, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman ya melihat di sini ya, ada apa namanya pertanyaan yang paling mendasar itu apa tujuan penelitian teman-teman adalah general statistik atau apa ya? Kalau iya masuknya itu ke jalur yang warna biru, probability sampling. Populasinya luas secara geografis ya. Gunakan area cluster sampling, teman-teman. Ya. Jika tidak masuk ke populasi yang homogen, gunakan simple random sampling. Populasi serupa cukup dan pengacakan yang sederhana. Yang terakhir adalah proporsi antar strata yang seimbang. Ya, gunakan proportionate stratified atau strata yang berbeda dari proporsi yang representatif secara alami. Nah, jika enggak, teman-teman ya, masuk ke jalur yang warna merah, teman-teman. Non probability sampling, ya, gunakan proportive sampling tadi, teman-teman. Nah, gitu loh. Kalau teman-teman membutuhkan pakar atau kriteria yang tadi saya sampaikan. Jadi, teman-teman, kalau dilihat ya, teman-teman ya. Nah, ini apa namanya? Syarat-syaratnya, teman-teman. Nah, ini syaratnya kalau teman-teman lihat ya di sini. Secara statistik, teman-teman, ya. Kalau regresi, teman-teman, minimal itu sampelnya biasanya 30. Nah, nih, tadi ada yang bertanya bagaimana regresi, berapa total ini. Nah, jadi nanti teman-teman dalam menetapkan itu perhatikan juga kira-kira berapa jumlah ininya, apa namanya, sampelnya dan populasinya. Nah, kalau SAM atau Structural Acquisition Model itu minimal 5 kali jumlah variabel. Ya, kalau teman-teman melibatkan 20 indikator, maka minimal sampel teman-teman itu adalah 100 respondennya. Itu, teman-teman. Jadi ada beberapa faktor sampel yang membatasi sampelnya, teman-teman. Yang pertama adalah apakah teman-teman itu meneliti atau punya tim enumerator. Ya, satu peneliti gitu 500 kuesioner atau apa. Terus berapa lama prosesnya dan terakhir pengumpulan datanya itu seperti apa? Apakah membutuhkan biaya transportasi dan lain-lain. Nah, jadi kalau saya ingatkan kembali ya dalam menentukan itu, teman-teman mungkin bisa mengenal yang namanya rumus Lovin. Ya, di mana rumus Lovin itu banyak sekali digunakan ya dengan ada rumusnya itu. Jadi berapa untuk penetapan sampelnya dan lain-lain itu bisa apa namanya merujuk kepada rumus Lovin itu. Nah, selanjutnya teman-teman, data primer dan data sekunder. Ya, setelah tahu teman-teman apa yang kita teliti, ya, nah, teman-teman mesti tahu dulu apa itu data primer. Data primer itu data mentah yang dicari dan dikumpulkan secara langsung, ya, oleh peneliti. Ya, tiga karakteristiknya, teman-teman. Pertama, disesuaikan dengan kebutuhan riset spesifik. Kedua, memakan waktu. Dan ketiga adalah tingkat yang kebaruan tinggi. Nah, contoh instrumen pengumpulan data primer itu kuesioner yang teman-teman rancang, panduan wawancara, lembar observasi, dan lain-lain. Nah, kalau data sekunder apa, teman-teman? Ya, yang sudah melalui proses publikasi. Nah, jadi kalau teman-teman menyampaikan di bab 3, saya menggunakan data primer dengan data sekunder. Ya, data sekundernya juga teman-teman harus sampaikan datanya siapa gitu loh. Ada Bank Indonesia, contohnya. Habis itu ada apa namanya data statistik, BPS gitu dan lain-lain. Ya.
Ya, kekuatannya yang pasti data sekunder ini menghemat waktu ya. Habis itu cakupan datanya biasa lebih luas dan pastinya sudah tervalidasi. Ya. Nah, keterbatasannya itu variabel yang tersedia itu nggak sama sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Jadi dalam satu penelitian itu bisa menggunakan dua-duanya, bisa data primer, ya, bisa juga data sekunder juga, atau saling melengkapi. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengumpulkan datanya, teman-teman? Ya, di sini kalau data sekunder, ya, kita bisa lihat ya, itu ada publikasi pemerintah, penelitian terdahulu, data sensus, ya, habis itu dan lain-lain ya. Eh, Kalau yang primer itu teman-teman langsung harus observasi, wawancara, dan beberapa lain. Nah, jadi ini adalah apa namanya metode bagaimana pengumpulan data. Jadi kalau nanti di bab 3 ditulis itu apa metode pengumpulan data teman-teman, ya tolong ditulis sesuai dengan slide ini teman-teman. Ya, jangan kemana-mana. Baik, itu dia teman-teman ya. Jadi eh, penutup dari saya. Mudah